Shalom jemaat Tuhan. Jadi dimanapun kita berada pada saat ini, mari saja kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau mengenal isi hati kami Tuhan, dari semua yang terdekat. Terima kasih Yesus, kami datang pada saat ini menyatakan kebaikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Yes, Tuhan, kami mau terus nyatakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihatku namun Kau memandangku. Yes, Lord, sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Yes, Jesus, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mampu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Pancarkan kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhan kami. Yes, Lord, kami terus nyatakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tenang. Yes, Jesus, Engkau menerimaku dengan seadanya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihatku namun Kau memandangku sampai kedalaman
kami yang terdalam Tuhan, yang terdalam kami persembahkan kepadamu, Allah kami, penebus kami Tuhan, sukacita kami Yesus. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku dari semuanya, dari semua yang terdekat, bahkan seluruh hidup kami Kau tahu. Tuhan, inilah yang kami mau, Kau menjaga hati setiap kami, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya Tuhan. Segala pujian dan hormat, penyembahan, syukur, kemuliaan kami Tuhan, kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam, puji Tuhan. Pada hari ini pasti kita memiliki kekuatan, memiliki kesegaran yang datang daripada kuasa Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan, dan tidak ketinggalan bagi keluarga kami, mewakili keluarga kami mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu, khususnya bagi ibu-ibu keluarga besar BMLC, dan berkat Tuhan yang menyertai kamu, berkat Tuhan yang menyertai ketabahan ibu-ibu yang mendidik, yang menjaga, baik pun anak-anak mereka, baik pun untuk suami mereka. Dan saya bersyukur di mana kekuatan yang dimiliki oleh ibu-ibu adalah kekuatan yang datang daripada Kristus Yesus. Ketabahan yang kamu miliki adalah ketabahan daripada kasih yang datang daripada Kristus Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan CG kita pada hari ini, saya ingin membawa kebenaran firman Tuhan, berkongsikan kebenaran firman Tuhan untuk kita yang saya ambil dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Melalui teks firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini, saya membawa untuk kita CG BMLC satu tema yang mengatakan
kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Inti dari seluruh pengajaran Alkitab adalah kasih. Isi dari seluruh kitab Taurat dan para nabi adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 39. Ayat kunci dari Alkitab adalah Yohanes 3 ayat 16 yang menceritakan kasih Allah akan dunia dan memberikan kepada kita Yesus Kristus, bahkan Allah itu sendiri adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, di dalam kasih ada sabar. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang bertemakan kasih itu sabar. Dan kasih itu sabar, sabar terhadap apa? Sabar terhadap hal-hal yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Dan banyak perkara yang tidak adil, yang tidak memuaskan hidup kita, yang tidak membanggakan kita, baik pun banyak keputusan yang dilakukan. Di sanalah kita mempergunakan hidup kita. Sebab saya percaya semua orang Kristen memiliki kasih. Karena kasih itu adalah sabar. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat 7 berkata, 1 Korintus 6 ayat 7, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Di sini kita merasa tidak begitu selesa apabila kita dirugikan dan menderita ketidakadilan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karena firman Tuhan ini mengajar tentang kasih itu sabar yang perlu dimiliki setiap pribadi orang percaya. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, kata firman Tuhan. Ia akan membiarkannya berlalu dan menahan semua kesakitan tanpa menyimpan dendam. Orang yang sabar menanggung segala sesuatu dan menahan semua kesakitan tanpa menyimpan dendam. Bersikap sabar terhadap hasutan. Apabila kita dihasut, menerima kata hasutan, di sana kita melihat kekuatan kesabaran kita itu, apakah dia berfungsi atau tidak. Tetap teguh dan menahan semua kesulitan, walaupun imannya tergoncang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di mana kesabaran itu memberi keteguhan, menahan semua kesulitan, walaupun iman kita tergoncang, walaupun iman kita tercabar dengan bermacam-macam hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, dan banyak perkara yang menyakiti hati kita. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita menahan semua bentuk sakit hati dan kata-kata yang menyakitkan, dan tetap bertahan di bawah semua caci maki, fitnah, dan penganiayaan. Perkara sedemikianlah yang selalu dilontarkan supaya apakah kita memiliki kasih dalam kesabaran. Dan kita dicaci maki, kita difitnah, ataupun dianiaya dalam penganiayaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 mengatakan kasih itu sabar. Dan kita belajar terus sabar dalam kehidupan kita. Dan ada kebaikannya apabila kita memiliki kasih dan sabar. Di dalam Matius 5 ayat 39 berkata, Matius 5 ayat 39 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah
kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Ayat berikut menunjukkan bahwa yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah mengasihi musuh. Bila kita diperlakukan secara tidak adil, kita jangan membenci. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Bila kita diperlakukan secara tidak adil, kita jangan membenci tanpa harus menunjukkan reaksi yang memperlihatkan bahwa kita memiliki pendirian yang berpusat pada Kristus dan kerajaannya. Saya ulangi sekali lagi, bila kita diperlakukan secara tidak adil, kita jangan membenci, tetapi harus menunjukkan reaksi yang memperlihatkan bahwa kita memiliki pendirian yang berpusat pada Kristus dan kerajaannya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita dilarang membalas yang jahat dengan yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana caranya sabar diwujudkan? Bagaimana caranya sabar diwujudkan? Yaitu tidak melawan, jangan membalas. Sebab itu kasih itu sabar. Dan bagaimana caranya sabar itu diwujudkan? Yaitu tidak melawan dan jangan membalas. Di dalam Roma 12 ayat 17 berkata, Roma 12 ayat 17 berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya ulang sekali lagi, Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Berpikirlah terlebih dahulu apa yang baik. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, berpikirlah terlebih dahulu apa yang baik. Orang yang didahului tidak membalas kejahatan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Orang yang dibaharui tidak membalas kejahatan. Seperti yang biasa dilakukan di dunia ini. Tetapi mereka selalu memikirkan sebelumnya apa yang dapat dilakukan bagi orang lain sebagai wujud kasih yang tidak pura-pura. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita belajar tentang kasih itu sabar. Dan di dalam ayat ini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita beberapa sifat dan pengaruh dari kasih, supaya kita dapat mengetahui apakah kita sungguh-sungguh memiliki kasih. Kasih itu sabar. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar tanpa dipenuhi oleh kebencian, tidak iri hati atau membalas dendam. Tetapi kasih membuat pikiran menjadi tabah, memberikan kekuatan untuk mengalahkan nafsu amarah. Kasih itu murah hati. Kasih seperti itu melimpah dalam memberi. Kasih itu sopan dan suka membantu. Hatinya lapang dan tangannya terbuka. Ia selalu siap menunjukkan sikap suka menolong dan berbuat baik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kasih itu mengalahkan rasa cemburu. Kasih itu tidak cemburu. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita tidak boleh
sedikit pun merasa iri hati atau cemburu terhadap kesejahteraan mereka atau merasa tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Karena itu, kasih harus tumbuh dari dasar yang dibentuk di dalam sifat kita. Namun, kasih tidak pernah berusaha menyakiti orang lain atau mengabaikan orang lain. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak menyimpan kebencian. Juga tidak memberikan kesempatan bagi membalas dendam. Kasih tidak menuduh kejahatan dengan mereka-reka kebenarannya yang tidak pasti. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini yang dikatakan Rasul Paulus menunjukkan kepada kita beberapa sifat dan pengaruh dari kasih supaya kita dapat mengetahui apakah kita sungguh-sungguh memiliki kasih. Dan firman Tuhan memberi pengertian untuk kita supaya kita menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran. Dan kesabaran itu bermula daripada kasih. Dan kita percaya firman Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi pengertian bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di mana kita belajar dibentuk melalui kasih kita. Jika kita mengasihi Allah kita, di sana kita dibentuk dengan kesabaran. Jika kita mengasihi keluarga kita dan kita terus berjuang untuk keluarga kita, pasti kesabaran itu akan dihidupkan di dalam keluarga kita. Dan sesuai dengan hari ibu-ibu, dan saya percaya semua ibu-ibu yang mengetahui dia ibu-ibu banyak mengalami kesabaran apabila mereka mendidik keluarga mereka, membersih dalam rumah, membuat persiapan untuk suami dan anak-anak. Seorang ibu yang penuh dengan kasih, pasti kasih itu membuahkan kesabaran. Dan saya percaya mungkin ada di antara kita yang tidak ada ibu, dan kita mengingati pengorbanan seorang ibu yang sangat berjuang untuk anak-anak dia. Dia boleh memberi banyak bentukan untuk anak-anak dia, sehingga anak-anak dia mendapat kebahagiaan, kesuksesan di dalam hidup oleh karena seorang ibu yang mendidik beberapa ramai anak dia, membantu anak dia, meringankan beban mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kasih seorang ibu adalah kasih yang membuahkan kesabaran. Dan kasih Kristus kepada kita membuahkan kesabaran. Sebab itu, jemaat yang Tuhan kasihi, pada hari ini sesuai dengan CG kita, saya mengungsikan sedikit sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang bertemakan kasih itu sabar. Dan saya percaya kita belajar di dalam keluarga CG kita sebagai orang tua, bapak dan ibu kepada anak-anak kita, dan jangan pernah berhenti menghidupkan kasih dan kesabaran mendidik keluarga kita, supaya keluarga kita memiliki kasih yang datang daripada Kristus, yang bermula daripada ibu bapa dalam keluarga masing-masing. Biarlah penyertaan daripada kasih Roh Kudus yang membimbing, yang membentuk, yang mendewasakan semua keluarga-keluarga
kita BMLC, supaya kita diperkuatkan, dipersatukan dalam keluarga kita di dalam Kristus Yesus. Semoga firman Tuhan boleh memberkati kita semua, supaya kita semua belajar arti kasih dalam kesabaran, di mana apabila kita ada kasih, pasti buahnya adalah kesabaran. Terpujilah Tuhan, dan selamat hari Ibu. Tuhan memberkati kita semua, jemaat Tuhan BMLC. Saya percaya Tuhan yang memberi kesegaran, kesehatan, keperluan seharian kita, doa kita, keluarga kita. Dan saya amin semuanya ini oleh karena firman Tuhan yang membentuk mendidik kita semakin hari memiliki kasih dan kesabaran. Terpujilah Tuhan. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.